Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang lebih mulia, para nabi dan para malaikat? Para nabi lebih mulia daripada para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan seluruh para nabi kami muliakan atas alam semesta. Artinya seluruh para nabi itu lebih mulia dari para malaikat. Nah, seluruh para nabi itu lebih mulia dari para malaikat, dan para nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad, kemudian nabi-nabi ulul azmi lainnya, kemudian seluruh para nabi. Mereka adalah afdolul makhluqat. Para nabi adalah afdolul makhluqat. Mereka lebih mulia daripada para malaikat. Di mana para nabi mereka tinggal? Para nabi tinggal di bumi. Di mana para malaikat itu tinggal? Para malaikat tinggal di atas langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun." Di langit yang 7 itu tidak ada tempat sejengkal, tidak ada tempat 4 jari, kecuali di situ ada para malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa para malaikat mereka adalah para penduduk langit. Mereka bertempat tinggal di atas langit. Langit berada di tempat yang sangat tinggi. Para malaikat bertempat tinggal di atas yang paling tinggi, di tempat yang tinggi. Para nabi tinggal di bumi, di tempat yang rendah. Tetapi Allah berfirman, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Para nabi mereka diutamakan atas alam semesta, artinya para nabi lebih mulia daripada para malaikat. Meskipun para nabi tempatnya di bumi dan para malaikat bertempat tinggal di atas langit yang lebih tinggi daripada bumi, tetapi para nabi lebih mulia daripada para malaikat. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh tempat. Kemuliaan tidak ditentukan oleh tempat. Apabila seorang raja dalam sebuah istana misalnya, dia bertempat di istananya di bawah. Kemudian ada para prajuritnya yang menjaga istana itu berada di lantai atas untuk menjaga keamanan. Apakah prajurit lebih mulia dari raja yang berada di bawah? Tentu saja tidak. Artinya apa? Itu juga membuktikan bahwa kemuliaan itu tidak ditentukan oleh tempat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sering orang-orang Wahabi mereka kenapa beralasan Allah itu bertempat di atas arsy atau bertempat di atas langit? Alasannya karena menurut mereka tingginya tempat menunjukkan kemuliaan. Karena itu mereka mengatakan Allah bertempat di atas arsy, di atas langit. Menurut prasangka mereka itu untuk menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak seperti itu. Kemuliaan bukan ditentukan oleh tempat. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tanpa tempat. Juga ditunjukkan oleh hadis tentang sholatul istisqa. Dalam sholatul istisqa, sholat meminta hujan.
Dalam hadis tentang istisqa, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat istisqa, kemudian beliau berdoa, dalam doanya beliau kemudian mengarahkan bagian punggung telapak tangannya ke arah langit. Artinya mengarahkan bagian dalam telapak tangannya ke arah bumi. Kalau biasanya kita berdoa begini, kita arahkan telapak tangan bagian dalam ke arah langit. Dalam sholat istisqa, Rasulullah berdoanya begini. Diarahkan telapak tangan bagian dalam ke arah bumi. Maka ini juga memberikan isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat, membantah orang-orang Wahabi yang mengatakan, Allah berada di atas langit. Buktinya ketika kita berdoa, maka kita menengadahkan telapak tangan kita ke arah langit, kata orang Wahabi. Kita berdoa, kita arahkan telapak tangan kita ke langit, itu menunjukkan kalau Allah ada di langit, kata orang Wahabi. Kita bantah dengan hadis ini. Dalam sholat istisqa, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah berdoa, telapak tangannya tidak diarahkan ke arah langit, tetapi malah diarahkan ke arah bumi. Apakah menurut kalian dalam sholat istisqa Allah itu pindah ke bumi? Mereka tidak akan mengatakan seperti itu. Maka itu menunjukkan bahwasanya sebagaimana Nabi mengarahkan telapak tangannya bagian dalam ke arah bumi, tidak menunjukkan Allah bertempat di bumi. Demikian juga ketika kita menengadahkan telapak tangan kita ke arah langit, tidak menunjukkan Allah di atas langit. Yang ini tidak menunjukkan Allah di bumi, yang ini tidak menunjukkan Allah di langit. Tetapi semuanya memberikan isyarat kepada kita bahwa Allah maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat, tidak di bumi, tidak di langit, dan tidak berada di tempat manapun. Allah ada tanpa tempat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ulama yang lainnya menjelaskan bahwa kita menengadahkan telapak tangan kita ke arah langit dalam berdoa itu karena langit adalah kiblatnya doa. Karena langit adalah mahbitur rahmat. Karena langit adalah tempat turunnya rahmat Allah. Para malaikat yang tinggal di atas langit, yang ditugaskan oleh Allah menurunkan rahmatnya, turun dari langit, mereka ke bumi. Langit adalah tempat turunnya rahmat Allah. Langit adalah dijadikan oleh Allah sebagai kiblatul doa. Kiblat ketika tempat kita menghadapkan telapak tangan kita ke ketika kita berdoa. Itu alasannya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertempat di atas langit. Sebagaimana ketika kita sholat menghadap ke arah Ka'bah. Kita ketika sholat menghadap ke arah Ka'bah. Karena Ka'bah adalah kiblatus sholat. Ka'bah adalah kiblatnya sholat. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat tinggal di dalam Ka'bah. Tetapi karena Ka'bah adalah kiblat. Kiblat adalah tempat kita menghadap ketika sholat. Langit adalah kiblatnya doa, artinya tempat kita menghadap ketika kita berdoa. Sebagaimana langit kita menengadahkan, sebagaimana kita sholat menghadap Ka'bah tidak menunjukkan bahwa Allah berada di dalam Ka'bah, demikian juga
tidak menunjukkan ketika kita menengadahkan tangan kita ke langit ketika kita berdoa bahwa Allah berada di langit. Ini tidak menunjukkan Allah di Ka'bah, ini tidak menunjukkan Allah di langit. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah banyak ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada tanpa tempat. Demikian juga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari generasi sahabat, para tabi'in, tabi'in, banyak sekali ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka yang semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat. Kemudian ijma'. Nah, ini yang penting, ijma'. Setelah Al-Quran, hadis, ijma'. Ijma' kesepakatan seluruh umat Islam. Ijma' adalah hujjah dalam agama. Setelah Al-Quran, hadis, kemudian ijma'. Jika suatu permasalahan sudah ada ijma' yang menjelaskan tentangnya, maka dipastikan permasalahan itu adalah benar. Ketika dikatakan ini haram bil ijma', maka ya udah haram. Jangan berkata yang lainnya. Karena itu sudah benar yang seperti itu. Karena ijma' adalah hujjah. Ketika sudah dikatakan ini halal bil ijma', berdasarkan ijma', maka ya sudah, itu halal. Jangan berkata yang lainnya. Kenapa? Karena ijma' adalah hujjah setelah Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat bil ijma'. Artinya dengan kesepakatan seluruh umat Islam. Kalau ada yang berkata yang berbeda dengan ini, maka mereka yukhaliful ijma', maka berarti mereka telah menentang ijma', mereka syadzon, mereka telah menyendiri dari apa yang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam. Ijma' bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat dinukil oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Farqu Bainal Firaq. Kitabnya berjudul Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi beliau mengatakan wa ajma'u. Apa artinya wa ajma'u? Artinya mereka sudah berijma', sudah berkonsensus, mereka sudah bersepakat. Ahlus sunnati wal jamaah telah berkonsensus, telah bersepakat ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun. Wa ajma'u, dan seluruh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak diliputi oleh tempat. Bahwa Allah itu ada tanpa tempat, wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku baginya zaman. Nah, sudah jelas di sini ada ijma' yang dikutip oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Udah, nggak boleh lagi ada seseorang yang kemudian memiliki keyakinan berbeda dengan ini. Ini keyakinan seluruh umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita baca satu persatu dari perkataan para ulama, tentu saja akan sangat banyak. Bahkan keyakinan Allah ada tanpa tempat itu juga
ada, bisa dengan sangat mudah kita temukan dalam kitab-kitab para ulama yang kita pelajari di pondok-pondok pesantren. Dari kitab yang mulai kecil, Nurul Zalam, Aqidatul Awam, sampai kitab-kitab yang lebih besar, As-Sanusiah, Ummul Barahin dan sebagainya, maka di sana kita akan mendapati keyakinan ahli sunnati wal jamaah, Allah mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar di seluruh dunia. Dalam kitabnya judulnya At-Tanbihat Al-Wajibat, masih muqaddimah di awal halaman pertama dari kitab At-Tanbihat Al-Wajibat, beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu, Allah yang disucikan, anil jismiyati, disucikan dari jisim. Artinya Allah itu bukan jisim, bukan jisim kasif, bukan jisim latif. Wal jihati, Allah disucikan dari arah. Artinya Allah tidak berada pada arah tertentu, tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Allah Maha Suci dari arah. Al-munazzahu 'anil jihati. Waz-zamani, Allah Maha Suci dari zaman. Tidak dikatakan Allah zaman dahulu, zaman sekarang, zaman akan datang. Allah pencipta zaman. Ada sebelum terciptanya zaman tanpa zaman. Allah tidak berlaku baginya waktu atau zaman. Wal makan, dan Allah juga disucikan dari tempat. Allah mawjudun bila makan, Allah tidak berada pada tempat tertentu. Siapa yang mengatakannya? Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, gurunya para kiai. Hampir semua para kiai pondok pesantren di Jawa ini adalah muridnya Mbah Hashim Asy'ari Tebuireng. Artinya inilah akidah seluruh pondok pesantren, ini akidah seluruh santri, ini akidah seluruh masyayikh, seluruh para kiai di Indonesia, yaitu keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah maka jangan meragukan akidah ini dan waspadalah terhadap kelompok Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah Al-Harrani yang mengajarkan ajaran yang bertolak belakang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mengatakan Allah bertempat di langit atau di atas arasy, karena akidah ini adalah akidah yang batil, akidah yang menyimpang dari Al-Quran, akidah yang menyimpang dari hadis-hadis Nabi, akidah yang menyimpang dari ijma' umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hati kita dalam akidah ini, sehingga kita tetap berpegang pada akidah ini sampai dengan kita meninggalkan dunia ini. Amin ya Allah.